Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat hari Paskah. Pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita mau merayakan ibadah Paskah sekolah Minggu. Kiranya adik-adik mau menyiapkan hati masing-masing dan kita bisa mulai ibadah kita. Kita akan mengangkat satu pujian Bapa Putra. Yesus yang baik, terima kasih karena atas berkat karunia-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul Tuhan, walaupun tidak bersama-sama di dalam satu ruangan, tapi kami yakin Tuhan dan percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kami pada hari ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan, Kau berkati agar anak-anak-Mu yang hadir di ibadah ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Shalom. Aduh, suaranya gak mendengar ini, coba lebih keras lagi, shalom. Nah, puji Tuhan ya, kita bisa ibadah walaupun kita gak satu ruangan, tapi kita harus percaya Tuhan Yesus itu ada di tempat ini. Dia selalu menyertai kita. Kita akan angkat satu pujian untuk mana sih belajar?
kita mau nyanyi lagi satu lagu yang harusnya dinyanyi hari Jumat Agung, tapi karena hari Minggu, hari Paskah, kita nyanyi lagi yuk. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Hari ini kita merayakan hari Paskah, sekalipun kita merayakan di rumah, tetapi Tante Ana percaya Tuhan tetap memberikan sukacita kepada kalian semua. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Paskah adalah sebuah kisah tentang pertolongan Tuhan. Paskah berbicara tentang Tuhan yang menolong manusia. Mungkin adik-adik bertanya, menolong bagaimana?
Tante Ana punya cerita. Ada seorang pemuda, dia tinggal di atas bukit. Di sana dia tinggal bersama keluarganya, seperti anak-anak pemuda yang lain. Di rumahnya, dia bisa melihat pemandangan yang indah di perbukitan itu. Dan ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat rel kereta api yang berlikuk-likuk mengelilingi bukit-bukit itu. Sebuah pemandangan yang indah yang setiap hari bisa dia lihat. Dia senang tinggal di bukit itu. Sampai suatu hari, kabut tebal mulai turun dan cuaca mulai tidak baik. Hujan mulai turun dan semakin lama semakin besar, semakin besar. Ditambah lagi ada angin yang besar. Sesekali ada petir menyambar-nyambar. Semua orang tutup pintu, tutup jendela. Mereka masuk ke rumah mereka masing-masing. Hujan terus turun dengan badai itu. Tidak lama kemudian ada suara yang sangat besar. Ada suara gemuruh. Ada gemuruh yang besar. Semua orang takut. Ada suara apa? Anak pemuda ini penasaran. Ada apa? Kemudian dia pergi. Dia cari payung, gak ada. Dia taruh di atas kepalanya. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Kemudian dia lari. Ada apa? Suara apa itu? Suaranya besar sekali. Ada suara apa? Kemudian sampailah pemuda itu di bawah bukit. Dan ternyata apa yang terjadi, adik-adik? Ada longsor tanah. Ada tanah yang longsor, kemudian dan longsorannya itu membawa sebagian rel kereta api itu. Anak pemuda ini, aduh, gimana ini? Pemuda ini mulai berpikir, wah, sebentar lagi ada kereta akan lewat. Pemuda ini mulai berpikir, aduh, bagaimana nanti kalau kereta itu melewati tempat ini? Mereka semua akan masuk di jurang yang dalam itu. Mereka semua nanti akan mati di sana. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang harusnya kulakukan? Kata pemuda itu. Kemudian dia berpikir, apa yang harus kulakukan? Kemudian dia lari. Aku harus menyelamatkan orang-orang yang ada di kereta itu. Adik-adik tahu di dalam kereta itu ada siapa saja? Ada papa, mama, ada mama, ada orang tua, kakek, nenek, papa, mama, ada anak-anak kecil, ada orang-orang dewasa, semua ada di gerbong kereta itu. Mereka tidak tahu bahwa kereta itu berjalan dan di depannya ada jurang yang akan dilewati oleh mereka. Pemuda ini mulai berpikir, apa yang harus kulakukan? Dia kemudian berlari di rel itu, dia terus berlari, dan kemudian dia berpikir, dia ingin, aku harus menghentikan kereta itu. Kereta itu harus berhenti, jangan sampai mereka semua masuk ke dalam jurang yang dalam itu. Pemuda itu berusaha bagaimana menghentikan kereta api. Sementara
kabut sudah terlalu tebal, sudah agak gelap. Kemudian dia berpikir, apa yang bisa aku lakukan? Dia pikir, oh dia tadi bawa handuk. Dia pikir, berhenti, 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 berhenti. Wah, kereta masih terus berjalan. Ternyata masinisnya nggak tahu kalau ada orang yang mau menghentikan kereta itu. Kemudian terus dari jauh, masinis juga belum melihat apa-apa. Tapi pemuda ini ketika dia dengar suara itu, dia terus berteriak, berhenti, 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 ada bahaya di sana, ada bahaya, berhenti, woi, berhenti. Dia terus teriak, dia teriak dan teriak. Sampai kemudian mulai kereta itu dekat, dekat dan dekat. Dan kemudian baru setelah dekat itu, masinis baru sadar, oh ada orang di depan. Tapi karena kereta api, adik-adik, kan kecepatannya tinggi, jadi ketika dia tidak sekaligus bisa berhenti. Begitu masinis tahu ada pemuda itu, dia kemudian mulai rem. Tapi nggak langsung cepat berhenti. Maka yang terjadi apa, adik-adik? Pemuda itu pun tewas. Pemuda itu tertabrak kereta api. Tetapi kereta itu akhirnya bisa berhenti. Dan kemudian masinis dan semua orang yang di dalam gerbong itu semua turun. Mereka melihat apa yang terjadi. Dan ternyata mereka baru tahu bahwa ada jurang di depan sana. Sedikit lagi mereka akan masuk ke dalam jurang itu. Sedikit lagi mereka akan tewas. Mereka semua akan mati masuk jurang itu. Dan kemudian masinis itu berpikir, untung ada anak pemuda tadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pemuda tadi mau berkorban untuk semua orang yang ada di gerbong tadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pemuda tadi mengingatkan kepada kita semua bahwa tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Paskah berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib. Mungkin adik-adik bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Adik-adik pasti tahu ya. Ada mungkin di rumah juga punya salib? Ya. Kenapa sih Tuhan Yesus harus disalib? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Tante Ana mau menyampaikan kabar baik mengapa Tuhan Yesus harus disalib. Sebagaimana pemuda tadi yang mau menolong orang banyak, hari ini Paskah itu juga adalah bagaimana Tuhan mau menolong umat manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23, ayo kita baca Alkitab kita. Ada yang bawa ambil Alkitabnya? Boleh? Ya, semua ambil Alkitabnya. Baca Alkitabnya, dibuka di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Roma pasal 3 ayat 23. Ya, kita baca 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kemudian kita sambung lagi di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, ya.
Roma pasal 6 ayat 23. Semua sudah menemukan? Baik ya. Sebab upah dosa, yuk kita sekali lagi bareng-bareng ya. 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Nah, berbicara tentang semua orang telah berbuat apa tadi? Dosa ya. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adik-adik ingat tentang kisah Adam? Ya, dosa pertama kali yang buat siapa? Iya, Adam dan Hawa. Iya, pinter, kalian pinter yang di rumah ya. Adam dan Hawa pada waktu itu melakukan dosa, dia tidak taat kepada Tuhan. Padahal pada waktu itu sebelum berdosa, mereka itu sangat akrab banget sama Tuhan. Hubungan mereka itu baik banget sama Tuhan ya. Seperti ini. Yuk kita lihat nih ya, Tante Ana punya gambarannya seperti ini. Baik, kita lihat ya. Di sini ada manusia dan Allah. Manusia dan Allah itu punya hubungan yang sangat baik. Ingat waktu di Taman Eden, Tuhan itu sayang banget sama manusia ya. Tuhan itu sayang banget. Tuhan itu kasih banget sama manusia pada waktu itu ya. Nah kemudian, tetapi hubungan Tuhan, hubungan Allah dan manusia ini ternyata menjadi terputus. Loh, kok bisa terputus? Kenapa? Karena tadi apa dikatakan Roma 3 ayat 23 apa? Karena semua orang telah berbuat apa? Dosa. Jadi di waktu itu Adam dan Hawa ya, Adam dan Hawa telah berbuat dosa. Dan kemudian siapa? Ya, manusia yang lain ya, semua manusia ya. Tante Ana coba gambar banyak manusia, banyak sekali. Kita juga semuanya ya, semua manusia akhirnya apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dulu waktu di Taman Eden, adik-adik ingat? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan mengusir mereka dari mana? Taman Eden. Taman Eden waktu itu dijaga oleh malaikat supaya manusia tidak masuk lagi. Itu artinya manusia jelas sudah jauh dari Tuhan. Nih, hubungannya dengan Tuhan menjadi terputus. Oke ya, tolong ya Kak. Baik, adik-adik bisa lihat di sini ya. Hubungan Tuhan dengan manusia menjadi putus. Ya. Dan semua manusia dikatakan apa? Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia itu jauh sekali dengan Allah. Mereka tidak bisa mencapai Allah karena ada apa? Kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23 tadi apa? Sebab upah dosa adalah apa, Adik? Maut. Di sini ada sebuah jurang yang sangat dalam. Dan di situ ada yang namanya apa? Neraka. Jadi semua orang tadi tidak bisa lagi bersama dengan Allah. Karena adanya apa tadi? Karena mereka sudah berdosa. Siapa yang berdosa tadi? Semua orang. Semua orang itu siapa, adik-adik? Ada kakek, ada nenek, ada mama, ada papa,
ada om, ada tante, kakak, ada adik, ada semua orang. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Semuanya ternyata sudah berdosa. Lah, kalau semuanya berdosa, mereka mau kemana itu? Adik-adik ingat tadi cerita yang di awal tadi? Manusia itu seperti orang-orang yang tadi ada di dalam gerbong kereta api. Adik-adik ingat tadi ya ceritanya bagaimana? Mereka itu seperti orang-orang yang ada di dalam gerbong kereta api. Ini keretanya ya. Nih. Wah, keretanya ya. Di dalam kereta itu banyak sekali. Nah, ini manusia itu seperti itu ternyata. Mereka seperti ada di dalam gerbong kereta api yang mereka menuju ke sebuah apa tadi? Jurang yang dalam. Jurang yang dalam ini apa adik-adik? Yaitu semua akan binasa. Semua akan masuk neraka. Terus apa hubungannya dengan Paskah? Kalau tadi Tante Ana di awal, Tante Ana katakan Paskah itu berbicara tentang pertolongan Tuhan. Nah, sekarang manusia ini berarti membutuhkan pertolongan. Halo? Manusia butuh apa adik-adik? Pertolongan. Lalu siapa yang bisa menolong? Kabar baik hari ini adalah tentang bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Yang bisa menolong hanyalah Tuhan. Tuhan yang tadi sudah jauh dengan manusia tadi. Nih kan jauh ya dari sini. Nggak ada yang bisa. Bagaimana caranya? Kalau manusia langsung ke sana nggak bisa. Mereka pasti langsung masuk ke dalam neraka. Tapi adik-adik ingat, Tuhan itu punya kuasa. Tuhanlah karena kasih-Nya kepada kita. Kita ingat di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan apa? Yuk yang hafal bersama-sama kita bersuara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, pintar ya, kalian pintar semua. Jadi Allah itu kasihan kepada manusia. Waduh, kalau seperti ini manusia kasihan, manusia nggak bisa datang lagi kepadaku. Manusia jurusannya semuanya, jurusannya kemana tadi? Neraka. Karena apa? Semua orang telah berbuat dosa. Dosa keturunan dari Adam dan Hawa tadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan punya inisiatif. Bagaimana Tuhan itu melihat kasihan manusia. Oh, aku tidak mau, aku tidak rela kalau manusia semuanya jatuh ke dalam neraka. Kemudian Tuhan punya ide, Tuhan punya cara. Karena Dia Tuhan yang besar, Dia bisa menciptakan semua, maka Dia juga Dia turun menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Dia akan membuat tali penghubung, garis penghubung di sini. Dia ingin manusia, Dia ingin supaya hubungan Tuhan dengan manusia itu kembali lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan ingin mengasihi manusia? Bagaimana Tuhan ingin tolong manusia? Yang pertama, kita lihat hati Tuhan. Tuhan itu pertama dulu ya, yang berita kabar baik kita hari ini adalah yang pertama, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan mengasihi manusia sehingga Dia turun ke dunia menjadi manusia. Dia memberikan garis penghubung di sini.
Tuhan ingin ada hubungan yang baik kembali. Tuhan ingin menghubungkan kembali surga supaya dekat dengan manusia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita berbicara Allah yang kasih tadi, nah bagaimana Tuhan caranya Tuhan mengasihi manusia? Dia tinggalkan keberadaannya sebagai Tuhan. Dia turun menjadi manusia, menjelma menjadi manusia yang kita peringati di mana? Di hari apa? Hari Natal, ya. Tuhan Yesus menjadi bayi, ya, di mana? Di sebuah kandang, kita ingat ya. Nah, Tuhan menjadi kecil. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang dahsyat itu menjadi kecil, menjadi manusia. Dia ingin hidup sebagai menjadi manusia. Dia ingin bagaimana rasa menjadi manusia. Nah, kita lihat adik-adik. Kemudian Tuhan yang penuh kasih itu merelakan nyawanya. Adik-adik ingat ya, bagaimana yang tadi kita katakan bahwa Tuhan Yesus berkorban di kayu salib. Tuhan Yesus mau memberikan penghubung di sini. Ya. Adik-adik gambar apa? Ya, gambarnya kurang bagus ya, tapi adik-adik ngerti ya. Gambar apa adik-adik? Gambar apa? Salib Tuhan. Salib Tuhan kembali mau menghubungkan manusia dengan Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus dicaci maki, Tuhan Yesus berkorban di kayu salib karena apa? Karena Dia mengasihi adik-adik dan kita semua. Mengasihi semua orang yang tadi harusnya masuk ke neraka, tapi di sini Tuhan membuat sebuah penghubung, ya, dengan Dia harus mati di kayu salib. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian kita lihat kalau tadi berita pertama kita melihat bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu penuh kasih, itu artinya Tuhan itu bisa menolong kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Mungkin ada adik-adik di sini ya yang sulit untuk mengasihi. Ya. Mungkin adik-adik marah kepada teman, Tuhan, sebenarnya aku tuh nggak pingin, aku tuh kenapa ya, aku kok adanya benci terus sama teman. Aku pinginnya marah terus sama teman. Aku nggak suka sama teman. Aku pinginnya marah terus sama mama papa. Aku benci sama orang lain. Adik-adik mau ditolong Tuhan? Tuhan Yesus bisa tolong adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah penuh kasih. Dia akan tolong adik-adik karena Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Sehingga kalau adik-adik itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia pun, kasih itu pun mengalir pada hati kita supaya kita bisa mengasihi orang lain, supaya kita bisa mengasihi teman kita, supaya kita bisa mengasihi orang tua kita. Ada di sini yang mau mengasihi, tapi kok aku adanya ini ya, aku sulit ya mengasihi. Hari ini katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau kok baik banget sih. Tuhan Yesus kok baik banget ya. Tuhan Yesus kok mau mengasihi manusia ya. Padahal manusia sudah berdosa ya. Kenapa Tuhan Yesus masih tetap mengasihi ya? Adik-adik, Tuhan Yesus bisa tolong kalian ya. Hari ini berkata pada Tuhan Yesus tolong supaya aku bisa mengasihi. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia masuk ke dalam dunia orang mati. Mengapa Tuhan Yesus harus mati? Kan Tuhan Yesus bisa saja pada waktu Dia disalibkan, Dia langsung bilang dia dengan memakai kekuatannya Tuhan Yesus langsung terbang pergi. Bisa nggak? Bisa. Kan Dia Tuhan, Dia punya kuasa. Tapi tidak Dia lakukan. Kenapa?
Karena dia mau menyerahkan dirinya. Dia mau masuk ke dalam dunia apa tadi? Dunia orang mati. Jadi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang Kristen, kematian itu bukan hal yang menakutkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ternyata sudah menang atas kematian. Tuhan Yesus pernah masuk di dalam dunia orang mati dan dia bangkit. Itu artinya apa? Tuhan Yesus punya kuasa atas kematian. Jadi adik-adik kalau misalkan ada yang ledek, jangan jadi anak sekolah minggu, nanti matinya disalib. Oh enggak ya, jangan mau diledek seperti itu. Oh tidak, Tuhan Yesus justru mati itu supaya apa? Supaya dia memenangkan kita, supaya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak jadi masuk ke dalam dunia orang mati, di dalam neraka ini, tetapi dia langsung apa? Kemana adik-adik? Langsung kemana orang Kristen? Ketika percaya pada Tuhan Yesus, dia punya jalan kemana? Langsung ke surga. Jadi orang Kristen itu nggak boleh takut ya. Kematian bukan hal yang menakutkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak Tuhan nggak boleh takut. Kalau diledek-ledek temannya, jangan ya, jangan jadi Kristen, jangan jadi anak sekolah minggu. Nah, adik-adik nggak perlu takut. Justru kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Kita tidak masuk ke neraka, tetapi masuk mana tadi? Kita punya jalan masuk ke surga melalui apa? Melalui salib Yesus. Artinya adik-adik, kabar baiknya yang pertama tadi apa? Tuhan itu penuh kasih. Yang kedua, Tuhan itu menang atas kematian. Dan kemudian yang ketiga apa? Waktu Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, ternyata Tuhan Yesus apa Dedek? Bangkit. Tuhan Yesus bangkit dan di situ dikatakan bahwa Yesus bangkit dan kemudian 40 hari kemudian dia naik, dia memberkati para murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan apa? Aku memberkati engkau. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan memberkati anak-anaknya. Yang ketiga, kabar baik yang ketiga tadi adalah bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Maka Tuhan Yesus itu tetap bisa memberkati kita sampai hari ini. Adik-adik hari ini, apa yang kalian perlukan? Apa yang adik-adik mungkin diinginkan dari Tuhan? Allah kita, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, benar? Kalau ada orang, mungkin ada teman-teman kalian berkata, Tuhannya orang Kristen itu mati loh, matinya disalib loh. Adik-adik harus bisa jawab, oh iya, Yesus memang mati, tetapi dia bangkit lagi, amin. Ya beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Tuhan Yesus itu bangkit lagi, dia hidup dan bahkan dia memberkati. Dia naik ke surga, sebelum naik ke surga, dia tangannya memberkati kita. Bahkan ketika dia naik pun tangannya tetap terangkat untuk memberkati anak-anaknya. Hari ini adik-adik, apa yang kalian inginkan? Mungkin adik-adik berpikir, Tuhan, aku tuh kok nggak pinter ya. Ya, misalkan mungkin ada yang berpikir, Tuhan aku kok kurang pinter ya. Tuhan Yesus bisa tolong nggak? Ayo, Tuhan Yesus bisa tolong nggak? Tuhan, kok papa mama itu kok berantem terus ya? Aku ingin Tuhan orang tuaku itu bisa rukun, baik-baik lagi. Tuhan Yesus bisa tolong nggak? Bisa tolong nggak? Iya, Tuhan Yesus bisa tolong karena apa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Di sana di surga dia juga saat ini memberkati kalian. Tuhan, aku ingin ini. Tuhan, aku ingin menjadi ini. Nanti bagaimana nanti Tuhan ya? Tuhan, aku punya cita-cita seperti ini. Tuhan bisa tolong nggak? Tuhan bisa bantu nggak? Iya, bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu hidup dan sampai sekarang dia tetap hidup. Dia hidup untuk selama-lamanya dan mau memberkati kalian semua sampai selama-lamanya.
Dedek percaya nggak? Iya. Jadi hari ini kabar baiknya ada 3. Paskah itu adalah bagaimana Tuhan menolong kita. Yaitu yang pertama tadi, Tuhan itu penuh kasih. Dan siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kabar baik yang kedua tadi apa? Tuhan Yesus menang atas kematian. Jadi tidak ada yang menakutkan bagi anak-anak Tuhan, ya. Tidak ada yang boleh menakutkan anak-anak Tuhan, karena semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk di dalam neraka, tetapi masuk di dalam kerajaan surga, ya. Dan kemudian berita yang ketiga, berita baik yang ketiga tadi apa? Iya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang terus memberkati. Haleluya, amin. Adik-adik bisa ngerti? Iya, puji Tuhan. Jadi barang hari ini siapa yang mau tetap bersama dengan Tuhan, yang mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang mau tetap bersekutu baik dengan Tuhan, lewatilah jalan salib ini. Yaitu dengan apa? Dengan percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jika ada papa dan mama atau oma, opa di tempat adik-adik hari ini yang belum percaya kepada Tuhan, katakan kepada mereka, oma, opa, ya, om, tante, Tuhan itu mau menolong kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Adik-adik semua hari ini juga percaya? Iya, nggak ada yang boleh takut lagi, ya. Semuanya mulai pagi hari ini percayalah, Tuhan Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta yang mengasihi manusia. Supaya apa tadi? Kembali, supaya manusia tidak masuk ke neraka. Tetapi Tuhan datang ke dunia disalibkan supaya apa? Supaya manusia semuanya masuk di dalam kerajaan surga. Berbahagialah adik-adik semua yang hari ini mau percaya terus kepada Tuhan Yesus, memegang terus iman percaya kepada Tuhan Yesus, maka sampai akhirnya nanti kita tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hari ini dan sampai selama-lamanya kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan sangat baik, Tuhan mau menolong adik-adik semua hari ini. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mau menolong manusia, mau menolong adik-adik dan juga Tante Ana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yuk kita nyanyi satu pujian, ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu, ya. Bisa, ya? Yuk tirukan Tante Ana saja. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik sendiri. Yesus disalibkan karena cintanya, ya pintar, kepadaku, kepadamu, ya. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita akan angkat satu pujian persembahan kami.
Untuk ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi. Terima kasih Tuhan. Selamat Paskah adik-adik. Shalom adik-adik. Gimana ibadah Paskah sekolah minggunya? Seru kan? Tapi kali ini Kak Dina punya suatu hal yang lebih seru lagi. Kali ini apa ya? Kita mau menghias telur Paskah. Kali ini kita mau menghias telur Paskah dengan bentuknya kelinci. Ayo, telurnya udah disiapin belum di rumah? Nah, kalau untuk adik-adik yang belum menyiapkan bahan-bahannya, sekarang Kak Dina mau kasih tahu nih bahan-bahannya apa aja. Yang pertama, minta ke mama telur rebus. Yang kedua, kertas origami atau kertas lipat. Yang ketiga, ada gunting. Yang keempat, double tip atau lem. Dan yang kelima, ada spidol hitam. Nah, kalau misalkan semua bahan-bahannya udah siap, sekarang waktunya adik-adik minta bantuan mama untuk bantu buatin menghias telur Paskah dan bentuk kelinci. Nah, kayak gini bentuknya. Tara, lucu kan? Jangan lupa ya, minta bantuan mamanya. Buat mama-mama, tolong dibantu anaknya ya untuk buat menghias telur Paskah bentuk kelinci ini. Nanti kalau sudah, jangan lupa dipajang. Dan jangan lupa kalau udah dipajang, jangan dimakan. Oke, sekian menghias telur Paskah.